갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Model-model pembelajaran terpadu, di mana telah dijelaskan sebelumnya bahwa model pembelajaran merupakan suatu penyajian atau rangkaian dalam suatu pembelajaran. Nah, dari Forehead, Fogarty 1991 mengemukakan ada 10 titik model pembelajaran terpadu dari model pertama sampai model ke-10 yang merupakan kontinum yang ada pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama ialah keterpaduan namun dalam satu disiplin. Yang kedua ialah keterpaduan dengan beberapa disiplin. Nah, yang ketiga yaitu keterpaduan yang berorientasi pada siswa. Ke-10 model integrasi atau model pembelajaran terpadu ini dapat dijelaskan satu persatu, yaitu yang pertama adalah model fragmented, yang artinya model ini merupakan model tradisional di mana masih dengan satu mata pelajaran tanpa mengaitkan mata pelajaran yang lainnya. Nah, yang kedua ialah connected model, ialah model yang masih dalam satu mata pembelajaran. Kemudian yang ketiga ialah nested atau model model sarang yang merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep. Nah, di mana model ini adalah merupakan keterampilan melalui suatu kegiatan pembelajaran, yang di mana model ini bentuknya itu adalah suatu penguasaan dalam sebuah konsep. Kemudian yang keempat ialah sequenced atau urutan atau juga rangkaian, di mana model ini merupakan suatu pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel, di mana topik-topik mata pembelajaran ini dimuatkan menjadi sebuah topik yang bervariasi sehingga menjadi sebuah model pembelajaran. Kemudian yang kelima ialah shared model yang disebut juga model pembelajaran terpadu. Nah, di mana yang telah kita ketahui, model pembelajaran terpadu ini mengaitkan satu mata pembelajaran dengan mata pembelajaran yang lainnya. Misalnya, dalam satu mata pembelajaran ini, kita mengaitkan ada IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, maupun yang lainnya menjadi satu mata pembelajaran yang sekarang ini disebut dengan tematik. Ya, di sini saya ingin menyambung tentang 10 model-model pembelajaran terpadu. Yang keenam yaitu model laba-laba, yaitu model ini disebut dengan pendekatan tematik dan sering digunakan untuk pembelajaran di SD. Dan model yang ketujuh yaitu model untayan. Pada model ini digunakan untuk mencapai beberapa keterampilan dan tingkat logika para siswa dengan berbagai mata pelajaran. Yang kedelapan yaitu model terpadu yang berkaitan untuk membangun konsep dan keterampilan. Yang kesembilan yaitu model terlebur, merupakan bagian dari sudut pandang keahlian para siswa secara individual. Dan yang terakhir model jaring kerja, yaitu siswa akan menyaring seluruh topik yang akan dipelajarinya melalui baca mata pengalaman mereka masing-masing. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran terpadu. Ada beberapa kelebihan pembelajaran terpadu, yaitu antara lain: yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. Yang kedua, kegiatan yang dipilih dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi peserta didik sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, pembelajaran menumbuh kembangkan keterampilan berpikir dan sosial peserta didik. Yang kelima, pembelajaran terpadu menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis dengan permasalahan yang sering ditemui dalam kehidupan lingkungan real peserta didik. Yang keenam, jika pembelajaran terpadu dirancang bersama, dapat meningkatkan kerjasama antar guru bidang kajian terkait, guru dengan peserta didik dengan peserta didik atau guru dengan narasumber, sehingga belajar lebih menyenangkan, belajar dalam situasi nyata, dan dalam konteks yang lebih bermakna atau berwarna.
Di samping itu, ada kelemahan yang dimiliki pembelajaran terpadu, yaitu terutama dalam pelaksanaannya, yaitu pada perancangan dan pelaksanaan evaluasi yang lebih banyak menurut guru untuk melakukan evaluasi proses. Dan tidak hanya evaluasi dampak pembelajaran langsung saja, Puskur Balitbang Diknas mengidentifikasi beberapa kelemahan pembelajaran terpadu antara lain dengan ditinjau dari beberapa aspek, yaitu aspeknya akan dibacakan oleh teman saya Nurhayatun Fitriana. Terima kasih. Di samping ada kelebihan, pembelajaran terpadu memiliki kelemahan, terutama dalam pelaksanaannya, yaitu pada perancangan dan pelaksanaan evaluasi yang lebih banyak menurut guru untuk melakukan evaluasi proses, dan tidak hanya evaluasi dampak pembelajaran langsung saja. Beberapa kelemahan pembelajaran terpadu antara lain dapat ditinjau dalam beberapa aspek, yaitu 1. Aspek guru. Guru harus berwawasan luas, memiliki kreativitas tinggi, keterampilan metodologis yang andal, rasa percaya diri yang tinggi, dan berani mengemas dan mengembangkan materi. 2. Aspek peserta didik. Pembelajaran terpadu memiliki bahan bacaan atau sumber informasi yang cukup banyak dan bervariasi, mungkin saja fasilitas internet. 3. Aspek kurikulum. Kurikulum harus luas, berorientasi pada pencapaian ketuntasan pemahaman peserta didik, bukan pada pencapaian target penyampaian materi. 4. Aspek penilaian. Pembelajaran terpadu memerlukan cara penilaian yang menyeluruh, yaitu menetapkan keberhasilan belajar peserta didik dari berbagai bidang kajian terkait dipadukan. 5. Aspek suasana pembelajaran. Pembelajaran terpadu berkecenderungan mengutamakan salah satu bidang kajian dan tenggelamnya bidang kajian lain. Makasih.